roh kami Tuhan, supaya roh kami terus menyala-nyala. Berkati setiap mereka Tuhan yang belum bergabung, biarlah mereka percepat langkah mereka untuk bergabung Tuhan, untuk bersama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya ketika kami menerima impartasi firman Tuhan pun, kami begitu dikuatkan dan selalu ada kekuatan baru untuk melangkah. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami yang gak layak ini Tuhan, biarlah kami boleh dicurahi urapan Tuhan, biarlah memperoleh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadikan seperti sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, mintakan bentuk hidupku, jadikan sepertimu, sampai selamanya. Mau bersinar selalu, berita bentuk hidupku, bentuk hidupku. Come on. Jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, bentuk hidupku. Jadikan sepertimu, serupa sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Kalau dari kami, keluarga, mulai dari Jumat Agung sampai Pasca kemarin ya, ada sesuatu yang luar biasa ya, karena kami dari keluarga beberapa waktu yang lalu sedang merenungkan firman. Jadi ada kejadian-kejadian di Alkitab yang sedang kami selidiki sebelum Pasca dan sudah Pasca. Dan sesudah Pasca itu, satu keyakinan saya bahwa sesudah Pasca ini ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi, dan itu sedang kita nantikan bersama. Mari kita berdoa bersama supaya hal-hal yang baik bisa terjadi di sesudah Pasca. Kita aja yang manusia itu ketika kita menunggu sebuah jawaban itu rasanya lega gitu loh. Nah, apalagi Tuhan ketika menunggu responnya kita, ketika kita menjawab ya terhadap yang Tuhan minta, pasti Tuhan juga senang banget gitu. Nah, membuat saya ingat yang di Jumat Agung itu, Pastor Philip ingatkan lagi siapakah Tuhan dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan itu dari segi mananya. Jadinya setelah ibadah kemarin itu jadi sadar, wah kalau kita mengatakan seperti ayat itu di Mazmur bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, berarti ketika kita menjadikan dia gembala, berarti dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan. Bahkan di situ kan dikasih tahu kalau memang kita percaya kepada Tuhan, ya kita percaya akan janjinya. Berarti bukan percaya akan pribadinya dan bukan percaya pada pekerjaan tangannya saja.
Saya coba merenungkan di dalam Markus pasal yang ke-11. Ya, kita buka sama-sama Markus pasal yang ke-11. Ya, buat saya firman Tuhan ini cukup keras sih. Buat saya sih cukup keras ya. Buat saya sih cukup keras. Karena firman Tuhan ini simple ya, tapi sungguh mengena sih buat saya ya. Markus 11 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Oke. Markus 11 ayat ke-12 sampai ke-13. Yang sudah ketemu melambaikan tangan. Oke. Nah, saya bacakan ya. Markus 11 ayat 12 sampai 13. Keesokan perikopnya judulnya tentang Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah tidak berdaun. Yang sudah berdaun maksudnya. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daunnya saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, di dalam ayat ini apa yang mau saya sampaikan, seringkali kehidupan kita ini ya, perubahan di dalam kehidupan saya. Kalau saya boleh cerita evaluasi saya di dalam kehidupan saya, itulah orang yang bisa mengevaluasi apakah hidup saya ini berubah atau tidak. Ya, ketika pasangan saya mengkritik saya, ketika istri saya mengkritik saya dengan sesuatu yang mungkin buat saya tidak nyaman, ya secara pribadi. Ya laki-laki itu kalau dikritik pasti egonya tinggi. Aku nggak suka dikritik, tapi percayalah di dalam kehidupan kita sebagai seorang laki-laki. Demikian juga hal yang sama. Kita sebagai suami mengkritik istri kita, ada sesuatu pasti yang setiap kita kalau misalkan ya, kita ini punya pohon atau kita ini punya tanaman, misalkan pohon pepaya deh, ya. Pepaya ini salah satu pohon atau tumbuhan yang tidak mengenal musim. Artinya setiap hari atau setiap bulan, ya pepaya pasti menghasilkan buah, betul nggak? Ya, salah satu pohon yang terus menghasilkan buah itu pepaya. Ya, selalu menghasilkan buah. Artinya selalu ada buah yang kita bisa nikmati di setiap waktu. Ketika kita sudah metik yang matang, sementara yang sudah bertunas bahkan sudah mulai besar itu ada. Ya, bahkan ketika kita sudah selesai menikmati buah yang sudah matang itu, gantian buah yang tadinya kecil kembali jadi besar. Nah, saya mau mengajak setiap kita, mungkin kita membayangkan kalau kita punya pohon, ya pohon tanaman apa yang buahnya kita sukai. Satu kali kita pengen merasakan buah tersebut, daunnya udah lebat, ya ketika kita deketin ternyata belum berbuah. Kira-kira apa yang kita alami? Ya, seringkali kita pasti mengatakan, kenapa sih harusnya ini sudah musimnya? Kenapa kok ini belum musimnya? Kenapa kok harusnya sudah musimnya tapi pohon ini kok tidak berbuah? Nah, kehidupan kekristenan kita pun sama seperti umpamaan pohon ara ini. Ya, Tuhan selalu menghendaki kehidupan kita ini berbuah, bertumbuh dulu, Ding. Bertumbuh sebelum berbuah kita harus bertumbuh. Tuhan rindu kita ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Ya, tapi hari-hari ini
sadar nggak disadari bahwa kehidupan atau pertumbuhan kerohanian kita ini hari ini sudah terganjal, ya, sudah terganjal, ya. Bahkan kalau kita tengok di dalam Markus 11 masih ayat yang pasal yang sama, di ayat yang ke-20 kita lihat, ya, Markus 11 ayat ke-20 dikatakan hal yang sama. Ini cerita tentang pohon ara juga kelanjutannya. Nah, di waktu yang lain pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Ya. Nah, apa sih yang mau saya sampaikan lagi mengenai cerita ini? Kita ini menghadapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini menghadapi dua musim yang sama seperti pohon ara. Yang pertama, kita ini bisa berdaun lebat. Yang kedua, kita bisa menjadi pohon yang kering sama sekali. Ya, kekristenan kita ini bisa seolah-olah kita bertumbuh, ya, berapi-api, tapi kita tidak menghasilkan buah. Itu seperti apa? Pohon ara yang berdaun lebat, itu seperti itu. Yang kedua, kita bisa ada di dalam kondisi hari ini kita ikut Tuhan, kerohanian kita ini kering, gitu. Kita ini nggak ngalamin apa-apa, ya. Sekalipun kita doa, kita baca firman, tapi kita nggak ngalamin apa-apa. Berarti ada apa? Ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita, ya. Kembali ke dalam pertumbuhan, ketika kita menyadari bahwa pertumbuhan kita di dalam Tuhan itu begitu penting. Kedua hal ini, hari-hari ini saya mengajak, termasuk saya juga mengecek, gitu kan. Apakah saya ini sudah bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan belum sampai hari ini? Ya, apakah saya seperti pohon ara yang hanya berdaun lebat, atau bahkan yang kedua, saya sudah kering sampai ke akarnya, ya. Artinya apa? Mati rohani, ya. Nah, kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang sama-sama kita tidak inginkan, amin ya. Kita tidak inginkan, amin. Nah, kita hari ini mau keluar dari dua kondisi pohon ara tersebut, ya. Kita mau keluar dari situasi yang seperti ini. Kita nggak mau cuma berdaun lebat, tapi kita juga mau berbuah, ya. Dan jangan sampai kita ini menjadi kering seperti pohon ara. Nah, cerita pohon ara ini sama halnya yang terjadi di dalam kerohanian kita sih. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari juga di dalam pohon ara? Mungkin kita bisa menyimpulkan pada saat Tuhan Yesus datang, mungkin memang belum musimnya pohon ara berbuah, betul ya? Atau yang kedua, mungkin pada saat Tuhan Yesus datang melihat pohon ara itu, mungkin buahnya sudah habis. Ya, kita kan bisa menganalogikan seperti itu. Ya, atau yang ketiga mungkin memang tidak menghasilkan buah. Nah, di dalam ketiga hal ini bukan tentang maksudnya gini, ketiga hal ini bukan kita, gitu loh. Ya, kalau hidup kita itu seperti yang tadi saya sebutkan di awal, hidup kita mungkin lebih baik seperti pohon pepaya yang selalu menghasilkan buah kapan saja, betul. Nah, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, ketika kita nggak mengalami pertumbuhan dan kita nggak berbuah, apa yang Tuhan rasakan? Ya, saya percaya Tuhan pasti sedih, ya. Tuhan pasti merasa bahwa kenapa orang yang dekat aku kok tidak bisa menikmati sebuah yang baik di dalam kehidupanku. Ya. Nah, tadi tiga pohon ara, kenapa pohon ara tidak berbuah? Yang pertama mungkin belum musimnya untuk berbuah. Yang kedua, berbuah mungkin sudah habis. Atau yang ketiga, memang tidak menghasilkan buah lagi. Nah, sadar tidak disadari, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu tidak tergantung di dalam tiga hal ini. Ya, karena apa? Kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, di dalam setiap atau di dalam sepanjang musim kehidupan kita harus selalu berbuah. Amin ya, setuju ya dengan saya ya. Nah, kehidupan kita itu harus selalu berbuah. Ya, itulah kenapa saya tadi di awal memikirkan apakah kita hari ini bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Pertumbuhan kita sampai seperti apa? Kalau hari ini kita merasa kita bertumbuh, ayo hasilkan buah. Kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita.
Ya, lewat apa sih? Menghasilkan buah lewat bukan hanya perkataan saja, tapi lewat perbuatan kita. Ya, terkadang apa yang mencerminkan dari perkataan itulah sesungguhnya yang seringkali orang itu lakukan di dalam perbuatan, betul. Ya. Nah, hari ini saya mau ngajak setiap Bapak Ibu, mari kita melihat perumpamaan pohon ara ini, ya. Kita keluar dari kondisi seperti ini. Kalau hari ini kita ada di dalam kondisi tersebut, ya saya mau ngajak Bapak Ibu, mari kita keluar. Karena apa? Tuhan mau kita ini terus berbuah di dalam musim yang kita lewati hari ini. Ya, sepanjang tahun masalah boleh ada. Ya, kondisi seperti ini saya percaya ini nggak begini. Bukan saya apa ya? Maksudnya bukan saya mau mengalahkan alam atau mengalahkan pandemi ini dan sebagainya. Tapi saya percaya kondisi seperti ini akan berlalu. Ya, dan Anda pasti sepakat dengan saya. Kondisi seperti ini akan berlalu. Sekalipun kondisi yang ada ke depannya, pandemi ini selesai, tapi kita siap-siap nih, kita siap-siap menghadapi hal yang sama bahwa virus itu tidak akan pernah selesai. Ya samalah seperti malaria, flu dan sebagainya. Kondisi semua kayak dulu flu Singapura, ya siapa, flu apa, flu babi dan sebagainya, semua ini pasti akan muncul. Tapi akan ada masanya, masa-masa itu selesai, tetapi virusnya ada. Nah, apa yang perlu kita sikapi? Yang perlu kita sikapi adalah kita harus bisa hidup berdampingan dengan virus tersebut. Betul nggak? Ya. Hari ini untuk kita bisa berdampingan dengan virus tersebut, bagaimana caranya? Ya kita harus mengolah kehidupan kita. Ya kita nggak menjadi takut, kita nggak menjadi lemah, kita nggak menjadi tawar hati. Namun kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya iman kita selalu teguh. Ingat ya firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah hari ini lewat perbuatan kita itu menunjukkan bahwa iman kita ini tertuju pada Tuhan. Ya, pada saat satu hari nanti Tuhan datang di dalam kehidupan kita, ya Tuhan benar-benar melihat bahwa kehidupan kita ini nggak cuma bertumbuh, tapi berbuah di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Kita diciptakan memang untuk terus menghasilkan buah. Ya, artinya apa? Ketika buah kita berhenti atau kita berhenti menghasilkan buah, berarti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Mungkin apa? Respon hati kita. Mungkin apa? Kekecewaan kita. Mungkin apa? Mungkin hari ini apa kondisi yang hari ini kita belum bisa mengampuni atau ada kesalahan orang lain yang kita pendam. Ya, atau apa? Atau mungkin karakter yang mungkin perlu dirubah di dalam kehidupan kita. Ya, sikap keras kita, hati yang keras kita, mungkin kita perlu dirubah. Nah, tapi saya percaya ketika kita hari ini sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, untuk kita tahu bahwa kita ini dituntut untuk terus bertumbuh. Ya, saya katakan dituntut ini bukan suatu paksaan, tapi memang sudah menjadi keharusan bahwa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk apa sih? Untuk kita ini menyenangkan Tuhan. Ya, kembali pada saat cerita di dalam pohon ara di ayat pasal 11 itu ketika Tuhan Yesus di ayat 11 sampai 13 Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Ya, Tuhan kecewa ketika pohon ara itu tidak berbuah. Seperti hari ini saya mengajak buat setiap Bapak Ibu, saudara-saudari tempat ini, ayo hari ini kita fokus sama Tuhan, kita kejar pertumbuhan kita di dalam Tuhan, kita kejar apa yang hari ini kurang di dalam Tuhan, kita kejar hari ini sesuatu perkara yang bukan perkara yang sia-sia, tapi perkara yang kekal di dalam Tuhan. Ya hari ini saya mau mengajak, ayo kita introspeksi hal-hal apa ya yang mungkin hari ini sudah membuat kita jauh dari Tuhan. Ayo kembali dan rubah, ya kembali untuk menjadi seorang anak, seorang murid yang siap untuk apa? Dipimpin sama Tuhan. Ya saya percaya kehidupan kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, izinkan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus itu mengintervensi hidup kita. Ya,
kalau hari ini kita mengizinkan Roh Kudus mengintervensi hati kita, hidup kita, percayalah bahwa iblis tidak akan bisa mengintervensi kita. Amin. Tapi kalau hari ini kita tidak mengizinkan Tuhan mengintervensi atau Roh Kudus mengintervensi kehidupan kita, siapa yang akan mengintervensi? Yaitu iblis. Ya, ingat, pekerjaan iblis apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, itulah yang membuat pertumbuhan kehidupan kerohanian kita itu menjadi kering atau hanya berdaun lebat saja. Nah, tapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, mengintervensi kehidupan kita, kita nggak cuman bertumbuh, berdaun lebat, tapi pasti kita akan berbuah. Karena daripada Roh Kudus sendiri itulah di mana kita bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu yang rindu saya sampaikan untuk mengingatkan setiap kita, ayo kita terus bertumbuh, ya. Tuhan mau kita terus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita, ya. Bagaimana agar kita bisa menghasilkan buah? Jadilah pelaku firman, ya. Jadilah kita orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar merenungkan, tapi melakukan. Bukan hanya sekedar kita berdoa, tapi kita harus berbuat. Bukan hanya kita sekedar kita berbicara, tapi kita benar-benar harus pergi menghasilkan buah. Ya. Karena hanya dengan pergi menghasilkan buah, itulah tindakan iman kita di dalam Tuhan sesungguhnya. Seperti itu. Amin. Ya, semangat ya semuanya ya. Ya, sharing saya sudah selesai. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan. Aku mengambil satu sikap yang menjadi aplikasi dari itu semua gitu. Jadi, tapi belajar aplikasinya tuh begini, tindakan nyatanya aja. Kita tuh, kalau aku tuh terus memaksakan diri aja. Karena kalau nggak memaksakan diri, nanti kita yang memaksakan diri maksudnya tuh kita benar-benar harus nge-push diri kita untuk ngebangun itu. Karena kalau misalnya kita nggak aktif, nanti situasi yang aktif menguasai hati. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang dibanggaku, bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Ini pengetahuan Alkitab nih ya. Di Alkitab ini. Ya. Oke. Siapa yang membunuh seperempat manusia di bumi? Bukan saya. Bukan saya. Oh iya, betul. Mantap. Betul. Seperempat manusia di bumi. Betul, Kai. Kalau ada maraknya dua. Oh iya benar. Ko Anto. Menangnya gua Anto. Anda benar. Yeay. Doa tutup komen. Oke, yuk kita berdoa yuk. Saya berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk sukacita di malam hari ini. Ketika kami boleh berfellowship Tuhan dari awal pernikahan hingga akhirnya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir dan ketika Engkau hadir, Engkau sendiri yang akan menyatakan hikmat-Mu, yang akan menyatakan urapan-Mu supaya kami menjadi pribadi yang taat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memiliki kerinduan dan kami mau terus belajar menjadi orang yang terus bertumbuh rohaninya Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, kuasa ya Roh Kudus, untuk kami boleh menjadi seorang murid yang baik, yang mau dengar-dengaran dan taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, sudah di tempat kami masing-masing, ketika kami mau beristirahat nanti malam Tuhan, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu tetap tinggal di tengah-tengah kami, biar kami boleh beristirahat dengan baik, dan lewat istirahat kali ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami lagi di waktu-waktu berikutnya Tuhan, ya, di dalam kasih Tuhan, di dalam persekutuan bersama dengan CG di Gorontalo ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. God bless you. Sampai ketemu ya di permainan-permainan berikutnya. Ya. Kita, Pak Ferry, Edis, Marco, Andri, Wanto, Hakim, Wanto. Wanto, Mas. Bro Erik.